Shalom, puji syukur kepada Tuhan bahwa pagi ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan kembali beribadah, bersekutu menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai ibadah ini. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita kembali mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi seperti berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku
Kita memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari di mana kami kembali bersekutu bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, menghadap Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir memberkati kami semuanya. Tiba saatnya bagi kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti, memahami, merenungkan dan kami mampu untuk memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini bersumber dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Salam sejahtera bagi segenap jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dengarkan bersama, yang bersumber dari Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, memuat beberapa nasihat penting yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau orang-orang Kristen di Galatia. Nasihat-nasihat yang terkandung dalam bacaan kita adalah nasihat yang relevan dengan kondisi kekinian kita sekarang ini, mudah dipahami dan sangat praktis. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia, termasuk juga bagi kita sekarang ini. Pertama, Rasul Paulus memberi nasihat jika seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jika seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus menyampaikan nasihat ini, ia sadar bahwa gereja atau orang-orang percaya yang hidup di dunia ini sangat terbatas untuk mendeteksi semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di mana-mana, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau siapapun yang melakukannya. Dan tidak mungkin gereja atau kita harus tampil dengan sikap menghakimi sesama kita. Namun menurut Rasul Paulus, saudara-saudara, gereja atau orang percaya ketika melihat secara langsung atau menyaksikan secara langsung realitas di mana terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang ada di sekitar kita, mulai dari lingkungan keluarga kita, rumah tangga kita, lingkungan persekutuan, jemaat gereja, atau di sekitar tempat kediaman kita di tengah-tengah masyarakat, maka kita bertanggung jawab untuk membantu orang itu melakukan sesuatu yang benar, atau dengan kata lain bahwa gereja tidak boleh kehilangan daya kritis, kehilangan suara kenabian. Gereja harus tetap kritis, menyatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau sesuatu yang dilakukan seseorang itu tidak benar, maka kita harus berani menyatakan bahwa itu tidak benar, dan sebaliknya kalau itu benar kita menyatakan benar. Nah, berbicara tentang pelanggaran saudara-saudara, khususnya pelanggaran-pelanggaran yang biasa didiskusikan orang dalam beberapa bulan terakhir ini berkenaan dengan sikap dan upaya pemerintah dengan semua pihak terkait dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, di mana pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang
diharapkan dapat segera mengatasi dan menuntaskan persoalan penularan virus corona ini. Maka diterapkanlah beberapa kebijakan-kebijakan penting yang idealnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga ya di tanah air ini. Ada yang namanya atau yang kita kenal dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar. Ini peraturan, ini pedoman yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, oleh semua warga jemaat, oleh semua keluarga, oleh semua individu-individu, pribadi-pribadi dimanapun berada. Tetapi ternyata saudara-saudara, kalau kita mencermati efektivitas daripada pelaksanaan PSBB ini dan juga kenyataan bahwa ternyata penularan virus COVID-19 ini masih terus menerus menyasar banyak orang, kita bisa mengatakan bahwa ada pelanggaran yang terjadi. Ada orang, atau mungkin lebih tepat ada banyak orang yang entah disadari atau tidak disadari melakukan sesuatu yang sifatnya melanggar hal yang dilarang untuk dilakukan, tetap dilakukan, atau hal yang tidak dianjurkan untuk dilakukan malah dilakukan. Katakanlah nasihat-nasihat atau himbauan-himbauan jangan ngumpul, jangan berkumpul, jangan bergerombol. Tetapi ternyata saudara-saudara, peraturan itu, undang-undang itu, regulasi itu dilanggar oleh banyak orang. Ini sebuah fakta pelanggaran. Ini sebuah kenyataan di depan mata kita, di depan mata gereja, pejabat-pejabat gereja, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, di depan mata kita selaku orang tua, selaku orang yang menjadi teladan panutan dalam mewartakan dan menegakkan kebenaran-kebenaran kitab suci. Tetapi dalam kenyataannya saudara-saudara, tidak jarang dari kita yang seharusnya menjadi teladan atau orang yang harus berjuang terus-menerus menganjurkan nasihat-nasihat bijak ini, justru kita yang mengkondisikan keadaan di mana orang menabrak atau melanggar aturan itu. Dan kita melihat apa akibatnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Masih saja terus-menerus ada banyak warga yang terpapar oleh virus ini. Nah, karena itu saudara-saudara, bagi kita warga gereja, bagi kita umat Tuhan, nasihat Rasul Paulus tadi yang mengatakan atau mengingatkan kepada kita semua bahwa jika kita melihat, mendapati orang yang melakukan pelanggaran atau sesuatu yang melanggar, maka kita terpanggil, kita bertanggung jawab untuk menegur orang itu, menuntun orang itu supaya ia tidak melakukan pelanggaran. Tentu menurut Paulus harus dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun, jangan dengan cara yang arogan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat yang kedua Rasul Paulus memberi nasihat. Dikatakan dalam ayat yang kedua dari pembacaan kita tadi, dari Galatia pasal
yang keenam, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Kalau kita berbicara tentang beban hidup, beban hidupmu, beban hidupku, beban hidup kita, dalam konteks kekinian ini, saudara-saudara, dalam kondisi kita sekarang ini berkenaan dengan persoalan COVID-19 ini, maka kita harus mengatakan bahwa pandemi ini, adanya wabah penyakit ini, haruslah kita lihat sebagai persoalan kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk memikul beban masalah yang ditimbulkan, baik di tengah-tengah konteks kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, persekutuan jemaat, di tengah-tengah masyarakat, bangsa. Maka apapun yang terkait dengan persoalan pandemi ini, haruslah kita lihat, kita pahami sebagai sebuah beban tanggung jawab kita semua. Kita semua terpanggil untuk memikul beban tanggung jawab untuk mengatasi persoalan ini. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya para medis, bukan hanya para tokoh-tokoh agama, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, memberitakan firman Tuhan dengan cara yang sangat sederhana dan terbatas setiap minggu. Tetapi ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Sesulit apapun, saudara-saudara, sesukar apapun kondisi kita sekarang ini, sudah pasti bahwa kita harus tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif sejauh yang dapat kita lakukan. Namun dalam kerangka kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita sekarang ini, yang kita rasakan secara bersama-sama, yang membawa dampak atau rangkaian dampak yang menyasar semua sendi-sendi kehidupan kita, aspek kehidupan kita, mari kita sadar bahwa ini adalah beban kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Kita dinasihatkan, kita diingatkan supaya kita tolong-menolong dalam memikul beban persoalan hidup kita bersama. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam pembacaan kita tadi. Nasihat yang ketiga dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa janganlah sesat. Ayat yang ketujuh, janganlah sesat. Jangan kita menjadi orang yang berpikir, bersikap, bertindak sesat, atau orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sekalipun keadaan kita sulit, sekalipun keadaan kita sukar, tidak mungkin kita menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi segala tuntutan-tuntutan kepentingan hidup kita dalam kondisi seperti ini. Kita harus tetap berada pada koridor jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, yang telah menghidupkan kita. Yang keempat, ada juga nasihat Rasul Paulus dalam ayat yang keempat, dikatakan bahwa baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang ketiga sebelumnya dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nasihat ini maksudnya adalah supaya kita
selalu belajar mengevaluasi diri kita, mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan. Adakah semuanya itu yang kita kerjakan selama ini di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan gereja, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita di tempat kerja kita sesuai dengan profesi kita masing-masing adalah sesuatu yang benar. Sudah pasti bahwa kita mengatakan kita semua ini orang yang mengidealkan hidup yang di dalamnya ada pengabdian. Dan karena itu tidak ada orang yang tidak mau mengatakan atau tidak menilai dirinya sebagai orang yang berarti, orang yang berguna di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah rumah tangganya, keluarga, di tengah-tengah gereja. Tetapi pertanyaan kritisnya adalah, dalam hal apa kita sudah melakukan sesuatu yang berarti, yang berguna? Dalam hal apa kita sudah menyatakan bahwa kita orang yang produktif, kita orang yang sudah berbuat, kita orang yang sudah melayani, kita orang yang sudah menyatakan pengabdian kita secara sungguh-sungguh? Tentu kita tidak mungkin saling menghakimi satu dengan yang lain, saudara-saudara. Termasuk di tanah air ini dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak mungkin kita hanya sibuk untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau pihak lain, atau saling menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi kita merasa penting untuk melihat diri kita sendiri selaku pribadi Kristen, rumah tangga Kristen, jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di tanah air ini. Apa yang sudah kita buat? Adakah sesuatu yang kita kerjakan yang sungguh-sungguh kontributif bagi kepentingan orang banyak, terutama dalam menyikapi menghadapi persoalan pandemi COVID-19 sekarang ini, yang sungguh-sungguh telah melahirkan rangkaian-rangkaian dampak yang menyasar seluruh segi-segi kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua nasihat-nasihat tadi ini yang dipesankan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen di Galatia, yang juga disampaikan kepada kita dalam ibadah Minggu pagi ini, mari kita merenungkannya dengan baik-baik. Mari kita menghayati dan mengamalkannya dalam keseharian kita, bahwa Allah terus-menerus menghendaki kita selaku gereja, anak-anak Tuhan, terpanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang, hadir untuk berbuat bagi sesama, hadir untuk berbagi, hadir untuk selalu saling mempedulikan satu dengan yang lain. Kalau kita kembali dalam konteks persekutuan Gereja Protestan Indonesia Luwu sekarang ini, tentu kita semua warga Gipil tahu, paham bahwa sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit seperti ini, kita tetap punya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tuhan tetap mengingatkan kita supaya kita mau merasa berbeban untuk menopang pekerjaan Tuhan. Apa itu? 2 hari yang lalu, panitia pembangunan kantor sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu menyampaikan kepada saya supaya saya dan bersama-sama dengan seluruh pendeta-pendeta Gipil bersinergi dalam satu semangat
sekalipun kita sulit sukar dapat menopang upaya pengerjaan pembangunan kantor sinode kita di Palopo. Mari kita berdoa, mari kita berusaha sejauh yang dapat kita lakukan. Biarlah segala perbuatan baik yang kita lakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. Biarlah dengan semangat kebangkitan Kristus kita terus membangkitkan semangat pengabdian kita, semangat kita untuk melayani, semangat kita untuk bertanggung jawab, semangat kita untuk saling tolong menolong satu dengan yang lain. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan menyatakan syukur kita lewat persembahan yang dapat kita berikan pada hari ini. Mari kita menyatakan itu dengan penuh ketulusan, keikhlasan di hadapan Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, bahwa pada hari ini kami telah bersekutu, beribadah bersama-sama dengan seluruh warga jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Sekalipun persekutuan ini, kegiatan ibadah ini masih harus kami lakukan dengan cara tidak berkumpul di gedung gereja atau di tempat-tempat ibadah. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir memberkati kami semua. Karena itu ya Bapa di surga, berkenanlah menerima ibadah penyembahan jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang telah menolong kami untuk terus menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang pada hari ini merayakan ataupun mengingat hari kelahiran mereka, dan karena itu mereka bersyukur. Tuhan berkati sukacita dan rasa bahagia mereka bersama-sama dengan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati sukacita syukur kami ketika hari ini kami teringat kembali akan perbuatan kasih sayang Tuhan yang memungkinkan kami mengalami keadaan-keadaan yang baik sampai saat ini,
Sekalipun kami sedang menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang sulit, kondisi hidup yang buruk. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala berkat-Mu, kemurahan-Mu dalam memelihara dan menuntun kehidupan kami. Di tengah-tengah persekutuan kami pagi ini, kami datang berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Kekasih kami Bapak John Pasai yang menjalani perawatan di rumah sakit, Tuhan hadir memberikan pertolongan. Berkati semua anggota keluarga ataupun para medis yang siang dan malam bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada saudara yang kekasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang masih bergumul dengan penyakit mereka. Bapak Roy Rustan, Bapak YB Pamuso, anak kekasih kami Arjen Robin, Ibu Yuni Mangin, Bapak Tang Dilalo, Bapak M Tang Diungga, Mama Nesar, dan semua warga jemaat Tuhan yang masih berada dalam kondisi sakit, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan hadir memberikan kekuatan, penghiburan, semangat untuk menjalani kehidupan ini, meyakinkan kami bahwa ada Tuhan yang siang dan malam melindungi, mengayomi kehidupan kami semuanya. Kami serahkan kehidupan persekutuan kami, GPL Jemaat Kalpari Makassar, khususnya dalam rangka kami menghadapi tugas-tugas pelayanan kami ke depan. Sejauh yang dapat kami lakukan, Tuhan tolong kami, supaya kami sekalipun terbatas, kami tetap dapat menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa untuk generasi muda kami, anak-anak kami yang tengah dalam masa-masa pertumbuhan, pendidikan, perjuangan untuk mencari pekerjaan, dimanapun dan kemanapun mereka pergi dan berada, Tuhan hadir melindungi, menopang perjalanan kehidupan mereka menuju masa depan yang baik. Bapa kami yang surga, pada hari Minggu ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk pembangunan kantor Sinode GPIL di Rampoang, Kota Palopo. Tuhan berkati saudara-saudara kekasih kami yang telah memberi diri sebagai panitia pembangunan. Karuniakan hikmat, akal budi, semangat untuk mengelola semua potensi-potensi sumber daya yang ada dalam kerangka pengerjaan dan penyelesaian perampungan bangunan kantor Sinode itu. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong, karuniakan hikmat dan akal budi supaya mereka mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan nasional yang sekarang ini dalam kondisi yang sangat rumit. Bukan saja menghadapi persoalan penularan virus, tetapi juga dampak yang ditimbulkan yang menyasar semua sektor-sektor kehidupan di tanah air ini sungguh-sungguh dirasakan oleh semua warga masyarakat sebagai kondisi yang sangat buruk, yang tidak memungkinkan bagi kami di dalamnya kami dapat berbuat banyak hal untuk menopang kelangsungan hidup kami, terlebih lagi untuk mempersiapkan masa depan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi bangsa dan negara ini, melepaskan kami daripada kondisi ini dan memulihkan keadaan kami di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa di surga, kehidupan kami pada hari ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang masih berada dalam kondisi perawatan penanganan secara medis intensif akibat adanya serangan virus corona ini. Tuhan hadir menghiburkan, menguatkan saudara-saudara kekasih kami dimanapun berada. Terlebih lagi keluarga yang berduka cita karena kehilangan sanak saudara anggota keluarga. Tuhan kuatkan mereka masing-masing. Sempurnakan syukur doa jemaat, permohonan-permohonan kami, harapan-harapan kami. Ampuni segala dosa kami,
Dengarkan kami yang berdoa bersyukur, menaruh pengharapan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah bangkit, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah menjalani kehidupan saudara-saudara, keseharian Bapak Ibu dalam damai sejahtera Tuhan. Peliharalah firman-Nya dan tetaplah nyatakan pengabdian kepada Tuhan sejauh yang dapat saudara-saudara lakukan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian bersama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, pada hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, saudara-saudara. Perkenankan saya menyampaikan selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.